Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang radio frekuensi planning. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tarkanata, nomor absen 3 dengan NIM 223-113-0060. Sebelumnya, perkenalkan saya Devi Natalia, nomor absen 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulita Ispatria. Pasti kita sering mendengar kata radio frekuensi planning. Nah, apa sih radio frekuensi planning itu? Radio frekuensi planning adalah proses perencanaan yang melibatkan alokasi frekuensi radio dan penempatan stasiun pemancar seperti menara seluler atau antena untuk memastikan cakupan yang optimal, kualitas layanan yang baik, dan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio dalam suatu jaringan komunikasi nirkabel. Selanjutnya ada model propagasi radio frekuensi. Model propagasi radio frekuensi adalah representasi matematis dari perilaku sinyal radio saat merambat dari pemancar ke penerima melalui medium transmisi seperti udara atau ruang hampa. Tujuannya untuk memprediksi kekuatan sinyal yang diterima oleh penerima berdasarkan parameter-parameter tertentu seperti jarak antara pemancar dan penerima, frekuensi sinyal, topografi area, kondisi atmosfer, dan hambatan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang free space loss yang merupakan redaman sinyal yang terjadi secara alami saat sinyal melewati ruang hampa tanpa hambatan. Berikut ini adalah rumus VSWL. VSWL sama dengan 4pi D per lambda pangkat 2, di mana VSWL adalah path loss dalam ruang hampa dalam satuan desibel, D adalah jarak antara pemancar dan penerima dalam satuan meter, lambda adalah panjang gelombang sinyal dalam satuan meter. Selanjutnya ada redaman sinyal radio frekuensi. Yang pertama itu disebabkan oleh curah hujan. Sinyal frekuensi radio dapat mengalami penurunan kekuatan saat melewati wilayah dengan curah hujan yang tinggi. Ini disebabkan oleh efek hamburan dan penyerapan yang disebabkan oleh tetesan air dalam udara. Ketika sinyal RF melewati udara yang mengandung tetesan air hujan, sebagian energinya akan tersebar dan diserap oleh tetesan air tersebut. Hal ini menyebabkan berkurangnya kekuatan sinyal yang diterima oleh penerima, karena sebagian energi telah hilang atau tersebar di sepanjang jalur transmisi. Yang kedua ada kabut dan awan. Ketika sinyal RF merambat melalui kabut dan awan, tetesan dalam kabut atau awan dapat menyebabkan penyerapan dan hambatan pada sinyal tersebut. Hal ini terjadi karena tetesan air tersebut menyerap energi dari sinyal RF, menyebabkan energi sinyal tersebut berkurang seiring dengan berjalannya melalui medium yang mengandung tetesan air. Proses penyerapan dan hambatan ini mengakibatkan penurunan kekuatan sinyal yang diterima oleh penerima. Jadi saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, Devi Natalia, yang dimana yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu di sini ada rumus redaman. Nah, rumus redaman itu terdapat dua rumus. Yang pertama Neptune. Rumusnya sendiri yaitu disimbolkan dengan L sama dengan D efisiensi dikali K dikali R dikali A. Nah, di sini dimana R adalah laju hujan milimeter per jam, kemudian K dan A bergantung pada frekuensi, keadaan polarisasi, dan sudut elevasi jalur sinyal. Nah, yang ketiga D efisiensi adalah jarak propagasi. Nah, yang kedua Jupiter disimbolkan dengan rumus L C sama dengan K KI atau dikali frekuensi PAK. Nah, di sini di mana M adalah massa jenis air cair dalam GM per M pangkat 3. Yang kedua, R mewakili panjang jalur propagasi. Nah, yang ketiga KI atau frekuensi adalah
koefisien atenuasi spesifik dan bergantung pada frekuensi operasi. Nah, selanjutnya apa sih RF link budget itu? Nah, RF link budget itu adalah suatu perhitungan yang memperhitungkan semua penambahan dan pengurangan daya yang dialami oleh sinyal frekuensi radio atau RF saat merambat dari pemancar ke penerima. Nah, di sini juga terdapat beberapa komponen yang perlu dipertimbangkan, dan ini dijelaskan dalam persamaan PRX sama dengan PTX plus GTX min LTX min LFS min LM plus DRX min LRX. Nah, di sini terdapat penjelasan dari persamaan tadi. Yang pertama, PRX adalah daya sinyal yang diterima oleh penerima dalam dBm. PTX adalah daya sinyal yang ditransmisikan oleh pemancar dalam dBm. Ketiga, GTX dan GRX masing-masing adalah penguatan antena pemancar dan penerima dalam dBi. LTX dan LRX adalah kerugian yang terkait dengan pemancar dan penerima, seperti kerugian kabel pengumpan dan konektor dalam dB. Nah, LFS adalah kerugian yang terjadi karena path loss dalam ruang hampa atau pemancar dan penerima dalam dB. LM adalah kerugian lain-lain seperti kerugian atmosfer, margin fading, dan lainnya dalam dB. Nah, setelah parameter-parameter antena dan kerugian diketahui, daya pemancar dapat disesuaikan untuk mengatasi kerugian dan memenuhi SNR yang diperlukan. SNR yang diperlukan E not P dapat dihitung menggunakan persamaan, jadi di mana R adalah perpanjangan jalur propagasi dan N0 dan adalah noise thermal pada penerima. SNR yang dibutuhkan dapat digunakan untuk menghitung ambang batas daya penerimaan yang diperlukan untuk panjang jalur propagasi tertentu. Selanjutnya terdapat cakupan RF dan kekuatan sinyal. Simulasi cakupan RF memerlukan perbandingan antara array 8x8 dan 16x16 dalam 7 lokasi sel dengan 3 sektor masing-masing. Hasilnya menunjukkan bahwa array 8x8 memberikan kekuatan sinyal yang sangat baik atau lebih tinggi dari min 50 dBm di seluruh area, sementara array 16x16 memberikan kekuatan sinyal rata-rata yang buruk di seluruh area. Nah, di sini meskipun beberapa area mendapatkan sinyal RF maksimum atau lebih tinggi dari min 40 dB, karena antena yang terarah, sebagian besar area tidak mencapai level minimum sinyal yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan jaringan. Selanjutnya, cara meningkatkan cakupan RF. Nah, di sini untuk meningkatkan cakupan RF sendiri digunakan sektorisasi tingkat tinggi dengan menggunakan antena pancaran sempit dan terarah tinggi. Hal ini memungkinkan penggunaan 6 sektor per sel, bukan hanya 3, yang biasanya terbatas oleh pembawa sinyal interferensi atau C_I. Dalam jaringan 4G, dengan antena susunan kecil seperti 4x4, lebih pancaran yang ditransmisikan cenderung lebih luas, memerlukan cakupan wilayah yang lebih besar. Nah, namun penggunaan antena terarah tinggi dengan susunan 16x16 memungkinkan pembagian wilayah menjadi 6 sektor per sel, meningkatkan kapasitas jaringan dan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi. Nah, di sini ada 2 poin. Nah, poin yang kedua itu sudut kemiringan antena yang sesuai. Di sini dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan RF, penggunaan sudut kemiringan antena BS merupakan salah satu metode paling efektif dengan Ini ada 2 cara umum untuk menerapkan skenario downtilt, yaitu mekanis dan listrik. Mekanis melibatkan penyesuaian fisik pada setiap posisi tiang elemen antena, sedangkan listrik melibatkan pengaturan fase pada setiap elemen secara elektrik. Melanjutkan dari apa yang dijelaskan oleh teman saya Julieta, yaitu cara meningkatkan cakupan
cakupan dari radiofrekuensi. Itu ada dua, yaitu sektorasi tingkat tinggi dan sudut kemiringan antena atau azimut downfield. Lalu saya akan menjelaskan tentang sektorasi tingkat tinggi terlebih dahulu, yaitu seperti sektorasi tingkat tinggi itu untuk meningkatkan cakupan radiofrekuensi. Digunakan sektorasi tingkat tinggi dengan menggunakan antena pemancar orbit dan terarah tinggi. Hal ini memungkinkan penggunaan 6 sektor per sel, bukan hanya 3 yang biasanya terbatas oleh pembawa interferensi C/I dalam jaringan 4G dengan antena susunan kecil seperti 4x4 dengan lebar pancaran yang ditransmisikan cenderung lebih luas, memungkinkan cakupan wilayah yang lebih besar. Namun penggunaan antena terarah tinggi dengan susunan 16x16 memungkinkan pembagian wilayah menjadi 6 sektor per sel, meningkatkan kapasitas jaringan dan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi. Oke, lalu ini adalah hasil simulasi cakupan RF dan kekuatan sinyal dari array 16x16 dengan sel 3 sektor dan 6 sektor. Ditemukan bahwa kekuatan sinyal rata-rata meningkat dengan menambahkan lebih banyak sektor ke setiap sel, seperti yang ditunjukkan pada gambar yang tengah, yaitu kekuatan sinyal rata-rata lebih tinggi minus 50 dBm di sebagian besar wilayah. Namun kekuatan sinyal masih belum rata dan beberapa wilayah masih belum memiliki tingkat sinyal RF yang sesuai. Untuk mengoptimalkan cakupan RF, gambar yang ketiga yang paling kanan itu menunjukkan simulasi cakupan RF dengan sudut kemiringan antena yang berbeda. Selanjutnya adalah dengan metode sudut kemiringan antena yang sesuai atau azimut downtilt. Untuk meningkatkan cakupan radiofrekuensi, penggunaan sudut kemiringan antara BS merupakan salah satu metode paling efektif. Dengan menyesuaikan sudut kemiringan antena, cakupan area dan kekuatan sinyal yang dapat dikontrol dengan lebih baik. Pengaruh dari penurunan cakupan RF dan kekuatan sinyal dibahas dalam bagian ini. Ada dua cara umum untuk menerapkan skenario downtilt, yaitu mekanis dan juga listrik. Mekanis melibatkan penyesuaian fisik pada setiap posisi tiang elemen antena, sedangkan listrik melibatkan pengaturan fase pada setiap elemen secara elektrik. Makalah ini menggunakan downtilt listrik untuk penyesuaian sudut kemiringan antena. Oke, jadi yang sebelah kiri ini adalah yang mekanik dan yang sebelah kanan itu adalah gambar dari yang listrik. Yang mekanik itu lebih ke antenanya yang digeser sudutnya, tapi untuk listrik itu adalah listriknya yang digeser dengan kemiringan 10 derajat. Oke, masuk ke slide selanjutnya, yaitu hasil antena downtilt tadi. Itu seperti ini. Yang sebelah kiri itu adalah antena 16x16 dengan array 3 dengan antena kemiringan 10 derajat dengan 3 sektor 10 derajat. Kalau yang B atau yang kanan itu 16x16 ukuran antena dengan 6 sektor dengan kemiringan yang sama, yaitu 10 derajat. Dari gambar tersebut menunjukkan cakupan RF dan simulasi kekuatan sinyal untuk susunan antena 16x16 dengan sel multisektor dan kemiringan 10 derajat, bukan antena yang dimiringkan 15 derajat. Ditemukan bahwa cakupan RF meningkat untuk sel 3 sektor dan 6 sektor.
Namun arsitektur sel 6 sektor dengan kemiringan antena 10 derajat memberikan cakupan RF dan kekuatan sinyal yang terbaik. Kekuatan sinyal RF rata-rata lebih tinggi dari minus 50 dB di seluruh area penerapan, yang merupakan sinyal RF yang sangat baik untuk jaringan 5G. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.